Ya, hari ini kita akan mengulangi materi yang ada di bab 1, 2, 9, dan 10. Apa aja bab 1, bab 2, 9, dan 10 itu? Yang di rumah? Apa aja? Dibuka dong bukunya. Bukunya mana? Bab 1 apa? Yang keras? Ya. Judulnya? Oke. Yang bab 2-nya apa? Bab 9. Bab 10. Oke, untuk kuasnya semua yang ada di bab 1, 2, 9, dan 10. Semua yang ada di bab 1, 2, 9, dan 10 itu akan keluar di kuas. Dan kita akan ulangi lagi materinya. Yang pertama, menggambar flora, fauna, dan alam benda. Menggambar adalah bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Melalui gambar, manusia dapat menyampaikan gagasan ide serta simbol sebagai salah satu bentuk ekspresi. Jadi, menggambar merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Tujuan dari menggambar adalah mengekspresikan diri seperti mengekspresikan alam, melihat laut, melihat hutan, gunung. Yang kedua, di situ ada motif ragam hias. Motif ragam hias itu ada berapa di buku? Ayo lihat bukunya. Motif ragam hias ada berapa? 6. Ada berapa? Apa aja? Ayo dibuka bukunya. Yang di rumah motif ragam hias ada berapa? Ada yang bisa membantu? Bukunya dibuka. Ada 4. Yang pertama ada apa aja? Flora. Kedua, fauna. Tiga. Yang keempat, figuratif. Oke. Apa itu ragam hias? Mengutip dari buku simbol kearifan lokal, ragam hias pada media kertas yang ditulis Kemendikbud pada tahun 2017, ragam hias berasal dari bahasa Yunani, yaitu ornamen, yang artinya menghias. Secara umum, ragam hias adalah karya seni rupa yang bertujuan memperindah suatu benda dengan cara menyisipkan gambar hiasan. Yang pertama itu mengekspresikan diri. Yang kedua, tujuan ragam hias yaitu memperindah suatu benda dengan cara menyisipkan gambar atau hiasan. Ragam hias juga bisa didefinisikan sebagai bentuk dasar hiasan yang diulang-ulang sehingga menjadi pola dalam suatu kerajinan atau karya seni. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada? Selanjutnya, tadi ada 4 motif ragam hias.
Yang pertama ada flora. Ini berasal dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua ada fauna atau hewan. Yang ketiga ada geometris, bangun datar seperti lingkaran, segi empat, segitiga. Yang keempat ada figuratif. Figuratif ini berupa objek manusia yang digambarkan. Ini adalah contoh beberapa gambar dari ragam hias. Kalian ada kan? Ya, ada flora itu tumbuhan, bunga. Yang kedua ada fauna. Yang ketiga ada geometris. Yang keempat ada figuratif. Ini contohnya figuratif. Gambarnya seperti manusia. Selanjutnya pola ragam hias. Bentuk ragam hias umumnya memiliki pola atau susunan yang diulang-ulang. Pola yang ditampilkan dapat berupa ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Penempatan pola tergantung dari tujuannya. Pola yang ditampilkan dapat berupa ragam hias yang teratur, terukur, dan memiliki keseimbangan. Pola juga bisa diulang-ulang dan memiliki tujuan tertentu. Ada beberapa pola ragam hias menurut penempatannya. Yang pertama adalah pola simetris. Pola simetris dibentuk dari susunan motif-motif ragam hias dengan keseimbangan dan bentuk yang sama. Bisa dilihat di buku kalian bab 1 halaman 6. Di situ ada komposisi. Di situ ada komposisi. Yang gambar 1.5 itu termasuk komposisi simetris. Kenapa disebut komposisi simetris? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Yang di rumah bisa dibuka bukunya halaman 6. Yang komposisi ada gambar 1.5. Kenapa disebut komposisi simetris? Ada yang bisa menjawab? Ya. Oke, gambarnya sama di bagian kanan dan kirinya. Meskipun tidak sama antara bentuk yang di situ ada vas dan gelas, tetapi itu adalah komposisi yang simetris karena kanan dan kirinya sama. Lalu yang gambar 1.6, kenapa disebut komposisi asimetris? Ya, ada yang menjawab? Ada yang bisa membantu? Gantian yang lain. Ada yang bisa membantu kenapa disebut komposisi asimetris? Tidak sama. Tidak sama. Kenapa kok tidak sama? Apa? Yang keras, gak apa-apa. Menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Jadi, yang di situ gelasnya ada pegangannya, yang sebelahnya tidak ada pegangannya. Itu bisa disebut komposisi asimetris. Ini dia komposisi simetris dan komposisi asimetris. Yang ketiga ada pola ragam hias tepi. Pola ragam hias ini terbentuk dari pengulangan bentuk sebelumnya dan digunakan untuk menghias bagian tepi. Selanjutnya ada pola ragam hias menyudut. Ragam hias menyudut biasanya
ragam hias yang tidak beraturan. Contohnya adalah kain perca. Selanjutnya ada teknik menggambar ragam hias. Melansir dari buku Simbol Kearifan Lokal pada tahun 2017, menggambar ragam hias dapat dilakukan dengan menggunakan dua jenis teknik. Dapat disesuaikan dengan kebutuhannya. Teknik tersebut adalah teknik mistar dan teknik manual. Teknik mistar ini cocok untuk menggambar ragam hias dengan bentuk dasar geometris, seperti menggambar lingkaran, menggunakan jangkar, menggambar segitiga, seperempat, dan lain-lainnya. Yang kedua ada teknik manual. Teknik manual ada teknik linier, arsir, gusel, pelakat, akuarel, dan pointilis. Linier merupakan menggambar dengan menggunakan pensil atau pena sehingga membentuk garis sejajar, menyilang, atau dari beberapa pertemuan dari beberapa garis. Yang kedua ada teknik arsir. Teknik yang digunakan untuk menghasilkan garis sejajar, menyilang, atau pertemuan dari beberapa garis yang kemudian diarsir. Yang ketiga ada teknik gusel. Teknik menggambar pensil dalam posisi rebah atau miring sehingga menghasilkan garis yang tebal. Selanjutnya ada teknik pelakat. Teknik menggambar yang dilakukan dengan menyatukan warna yang dihasilkan sapuan warna yang menutup atau tebal. Kalau yang gusel ini tadi posisi pensilnya miring tapi tebal. Kalau pelakat posisi pensilnya terserah tapi tebal. Yang kedua, yang selanjutnya ada teknik akuarel. Merupakan cara untuk menggambar dengan menyapukan pewarna yang menghasilkan sapuan warna yang transparan. Jadi kalau akuarel itu transparan, yang pelakat ini tadi tebal. Yang terakhir ada teknik pointilis. Merupakan teknik menggambar ragam hias dengan membuat titik-titik pena atau pensil sehingga menghasilkan kumpulan titik. Bisa membuat pola. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Oke. Selanjutnya, menerapkan ragam hias pada bahan tekstil. Apa yang disebut bahan tekstil? Ada yang tahu? Apa yang disebut bahan tekstil? Untuk catatannya. Yang di rumah, apa yang disebut bahan tekstil? Serat yang diolah Ya. kain atau benang jadi kerajinan. Yang keras, diulangi lagi. Serat yang diolah jadi benang lalu diolah lagi. Oke. Bahan tekstil berasal dari serat yang diolah menjadi benang dan kain. Dari kain kemudian diolah menjadi berbagai busana atau kerajinan. Bisa digunakan untuk kerajinan terapan. Seperti apa kerajinan terapan itu? Jadi menerapkan ragam hias pada bahan tekstil adalah mempraktekkan ragam hias pada kain, busana atau kerajinan. Kerajinan terapan itu termasuk kerajinan yang mempunyai fungsi, yang berfungsi. Bahan-bahan serat yang dipakai untuk tekstil biasanya berasal dari serat alam dan serat sintetis.
bahan tekstil. Apa aja jenis dan sifat bahan tekstil? Ada berapa? Ada 4. Yang pertama ada yang kedua ada 3, 4. Ya, katun memiliki sifat menyerap air, mudah kusut, lentur, dan dapat disetrika dalam temperatur panas yang tinggi. Yang kedua ada wool, memiliki sifat yang sangat lentur, tidak mudah kusut, dan dapat menahan panas. Yang ketiga ada sutra, memiliki sifat lembut, licin, berkilap, lentur, dan kuat. Yang keempat ada polyester, memiliki sifat tidak tahan panas, tidak mudah kusut, dan jika dicuci cepat kering. Selanjutnya ada jenis dan sifat pewarna tekstil. Pewarna tekstil sebagai salah satu unsur yang memiliki peran penting dalam visualisasi suatu produk tekstil. Tujuan utamanya digunakan zat warna pada bahan tekstil yaitu untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas suatu produk sehingga menciptakan citra produk tekstil menjadi lebih menarik, untuk memperindah dan menciptakan produknya lebih berkualitas. Selanjutnya, pewarna tekstil itu ada 2 macam. Yang pertama ada pewarna alami dan pewarna buatan. Pewarna alami dapat dihasilkan dari ekstrak akar-akaran, daun, buah, kulit kayu, dan kayu. Mempunyai sifat yang mudah luntur dan mudah pudar. Selanjutnya ada pewarna buatan. Pewarna buatan atau sintetis dibuat dari bahan kimia, memiliki sifat yang tidak mudah luntur dan tahan lama. Selanjutnya ada teknik menggambar ragam hias pada bahan tekstil. Yang pertama menyiapkan gambar rancangan pada kertas. Yang kedua menyiapkan tekstil seperti masker dan kaos atau kain-kain yang lainnya. Ketiga, memindahkan gambar rancangan ragam hias ke permukaan kain. Keempat, mewarnai, menyelesaikan gambar. Yang terakhir adalah mengeringkan hasil dari ragam hiasnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Kita masuki unsur-unsur seni rupa. Ada berapa unsur dalam seni rupa menurut Aristoteles? Yang pertama ada unsur garis, bentuk, tekstur, titik, warna, gelap terang, bidang, dan ruang. Apa sih Bu? Ini ya unsur garis merupakan unsur yang berupa jarak antara satu titik dan titik lainnya. Yang Bu, PowerPoint-nya hilang. PowerPoint-nya hilang. Iya. Sudah terlihat PowerPoint-nya yang di rumah? Sudah. Oke, lanjut. Unsur garis merupakan unsur yang berupa jarak antara satu titik dan titik lainnya. Bisa dalam bentuk goresan dari bidang, ruang, tekstur, dan warna. Yang kedua ada unsur bentuk, merupakan unsur seni yang dapat digunakan untuk mengontrol
Pointilis adalah unsur titik, di mana bagian terkecil adalah unsur seni rupa. Jadi nanti jika di soal ada unsur terkecil dalam seni rupa, jawabannya adalah Unsur titik. unsur titik. Selanjutnya ada unsur warna. Warna adalah unsur seni rupa yang dihasilkan ketika cahaya yang mengenai suatu objek dipantulkan kembali semata. Pengelompokan warna ada warna primer, sekunder, dan tersier. Ini adalah pengelompokan warna dari warna primer, sekunder, dan tersier. Yang paling luar ini adalah tersier. Yang tengah ini ada sekunder. Yang paling dalam, paling tengah itu ada warna primer. Jadi nanti jika ditanya perpaduan warna antara merah dan biru menghasilkan warna Sekunder. sekunder. Warnanya apa? Ungu. Ya. Ungu. Perpaduan warna biru dan kuning menghasilkan warna hijau. Sekunder. Selanjutnya ada unsur gelap terang. Gelap terang adalah unsur seni rupa dengan perbedaan di antara keduanya ditetapkan sebagai kontras. Jadi unsur gelap terang ini adalah kontras. Warna yang kontras, gelap dan terang. Selanjutnya ada unsur bidang. Memiliki panjang dan lebar. Terdapat bidang dasar yang disegi 4, segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Unsur bidang ini dimiliki motif ragam hias. Apa? Unsur bidang ini dimiliki sifat motif ragam hias apa? Dari keempat motif ragam hias tadi, ada flora, fauna, geometris, dan figuratif. Unsur bidang ini dimiliki oleh geometris. Ada segi 4, segitiga, lingkaran, dan trapesium. Unsur ruang. Unsur seni rupa ini dapat dimanipulasi berdasarkan bagaimana seorang seniman menempatkan garis, bentuk, bidang, dan warna. Jadi di mana komposisinya seperti asimetris, simetris, dan lain-lain tadi. Yang selanjutnya ada prinsip seni rupa. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Adalah wadah unsur lain dalam seni rupa, sehingga unsur seni rupa yang ada menjadi saling berhubungan satu sama lain dan tidak berdiri sendiri. Yang kedua ada keseimbangan atau balance. Prinsip ini memiliki tanggung jawab terhadap kesan yang tercipta dari sebuah
Tidak. Tidak ada pertanyaan. Apakah ada yang masih bingung? Unsur prinsip bab 1, bab 2, bab 9. Dilanjutkan. Oke. Yang terakhir, pengulangan materi. Menerapkan ragam hias pada bahan kayu. Penerapan ragam hias pada kayu. Ragam hias pada kayu adalah pola hias yang diterapkan pada media kayu yang dikerjakan dengan teknik tertentu. Digunakan untuk membuat barang-barang tertentu, salah satunya adalah benda kerajinan. Penerapan ragam hias pada bahan kayu dapat dilakukan dengan cara, ada berapa cara? Ada berapa cara penerapan ragam hias pada bahan kayu? Ada dua, apa aja? Apa ada? Kir. Ada dua cara. Yang pertama melukis dan mengukir, ya. Dan bisa gabungan dari keduanya, melukis dan mengukir. Ragam hias pada kayu adalah bentuk dasar hiasan yang disusun sesuai pola yang diterapkan pada kayu, berfungsi untuk menambah nilai keindahan. Selain itu, pada zaman dahulu berfungsi sebagai penolak balak atau penghormatan kepada roh leluhur. Jadi ada beberapa fungsi yang sampai sekarang diterapkan, adalah fungsi untuk menambah nilai keindahan. Untuk penolak balak atau penghormatan kepada roh leluhur itu hanya beberapa orang yang meyakininya. Contoh penerapan ragam hias. Penerapan ragam hias pada kayu umumnya merupakan berbentuk 2 dimensi atau 3 dimensi. Penerapan ragam hias pada bahan kayu terdapat pada benda-benda kerajinan. Yang pertama ada hias topeng, ada tameng, ada hiasan dinding, meja, dan rumah adat yang ada di beberapa daerah. Itu adalah menghias dinding. Selanjutnya ada teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Yang pertama ada alat untuk mengukir, yaitu ada pahat dan pemukul. Pahat ada pahat kuku, pahat lurus, pahat kol, dan pahat miring. Di sini ada gambar pemukulnya. Sebelah ini adalah pahat lurus. Mic-nya mati. Pahat lurus. Terus pahat lurus mempunyai bentuk yang lurus, berfungsi untuk bagian dasar seperti bidang datar, lurus, atau bagian siku-siku. Yang kedua ada
untuk membersihkan sudut dan sela-sela ukiran. Selanjutnya ada pemukul tadi, ada besi, kayu, dan batu. Yang biasanya dipakai untuk memahat adalah pemukul palu kayu karena lebih enteng. Yang pertama, yang kedua, mengontrolnya itu lebih enak dan untuk pahatnya. Mengukir kayu harus memperlihatkan aura seratnya. Ini adalah langkah-langkah mengukir pada kayu. Yang pertama adalah getaki atau proses memindahkan garis-garis pola pada kayu. Yang kedua ada dasari, proses mencokel bagian dasar luar pola. Yang ketiga ada bukai, membentuk pahatan motif pada batang, bunga dan daun. Yang keempat ada benang, membentuk garis pada motifnya. Yang kelima ada cawan, mempertegas lekukan garis. Yang keenam ada bergari, membersihkan ukiran yang sempurna. Keenam langkah ini adalah yang terpenting dalam menggambar ragam hias mengukir terutama. Selanjutnya ada melukis ragam hias pada kayu. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan, membuat pola ragam hias, memindahkan pola pada permukaan kayu, membuat pola. Yang kelima ada finishing. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Semua yang bisa dijelaskan dari ini yang kita ulangi ini masuk ke PAS kalian, penilaian akhir semester kalian pada semester 1 ini. Yang di rumah ada yang ditanyakan, ada yang mau diulang lagi, atau ada yang kurang mengerti? Bu, saya yang bagian ini belum mengerti, diulang lagi ya. Tidak, Bu. Tidak. Iya. Tidak ada, benar-benar tidak ada. Berarti sudah mengerti semuanya. Jadi mau tanya, Mengerti. siapa yang belum mengerjakan tugas di bahan kayu ini? Kenapa belum mengerjakan? Kan sudah kasih waktu hampir lebih dari 2 minggu kan? Segera diselesaikan. Nanti kalau tidak segera diselesaikan, takutnya keteteran mendekati UASnya. Ya. Sampai di sini tidak ada yang ditanyakan? Tidak. Sekian penjelasan dari Bu Febi hari ini. Jika ada kurang lebihnya, Bu Febi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.